Pada suatu pagi di bulan September tahun 2000, sebuah insiden mengerikan terjadi ketika jenazah sepasang suami istri lansia ditemukan dalam kondisi tanpa kepala dan kedua tangan. Seorang pria penjual beberondong jagung dengan pengalaman 30 tahun di bidangnya baru saja menyalakan api untuk mesinnya. Namun, alih-alih aroma harum dari jagung yang dipanggang, bau anyir darah yang menusuk hingga membuat bulu kuduk berdiri mulai menyebar ke seluruh penjuru. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, ia membuka karung goni yang terikat di samping pipa keluaran mesinnya. Yang tumpah keluar bukanlah butiran-butiran berondong jagung yang putih renyah, melainkan tubuh seorang pria tua yang tidak utuh, telah dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Seluruh pasar tenggelam dalam kekacauan. Polisi segera tiba dan menangkap seorang penjual daging sapi dengan celemek yang masih berlumuran darah. Kasus pembunuhan keji itu sepertinya bisa berakhir di sana. Namun 15 tahun kemudian, penjual daging sapi itu, yang merana di penjara karena kejahatan yang tidak dilakukannya, meninggal dunia dan meninggalkan secari kertas yang bertuliskan bahwa mesin berondong jagung itu tahu segalanya. Penyelidikan kembali ke titik awal. Para penyelidik, yang semula mengira mesin berondong jagung yang menjadi alat kejahatan itu telah dilebur, mengobrak-abrik setiap lapak rongsokan di seluruh negeri untuk mencarinya. Dan kemudian, sebuah kebenaran yang menggemparkan terungkap. Di dalam ruang tekan mesin yang untuk pertama kalinya dibuka setelah 15 tahun, ditemukan bekas cakaran kuku yang tergores tergesa-gesa bersama dengan serpihan jaringan manusia yang telah hangus menjadi arang. Mengapa si pembunuh mencoba memasak jenazah korban di dalam mesin itu? Apakah pembunuh sebenarnya adalah si penjual daging sapi? Di balik tabir kasus hari ini, ada sebuah kebenaran yang tak seorang pun bisa menduganya. Apa rahasia di baliknya? Mari kita mulai sekarang. Apa itu? Itu darah manusia. Itu mayat manusia. Pada tahun 2000, sebuah kasus mengerikan terjadi ketika jenazah sepasang suami istri lansia ditemukan tanpa kepala dan tangan. Yang lebih mengejutkan lagi, jenazah itu ditemukan di dalam sebuah mesin berondong jagung di sebuah pasar tradisional. 4 jam sebelum insiden itu ditemukan, pada dini hari di bulan September tahun 2000, kabut tebal menyelimuti pasar di Kecamatan Longgeng. Hanya tinggal beberapa hari lagi menuju Lebaran. Suara langkah kaki para pedagang yang sibuk menyiapkan barang dagangan untuk hari raya, tenggelam dalam selimut kabut tebal, berubah menjadi bisikan-bisikan riuh. Tepat di gerbang pasar, Pak Budi, seorang pria yang telah berpengalaman 30 tahun menjual berondong jagung, sedang menyalakan api untuk mesinnya. Ia dengan terampil menuangkan sekaleng beras ketan yang diberikan oleh pelanggan pertamanya hari itu ke dalam mesin, sambil tersenyum ramah. "Selamat pagi, Pak Hartono. Sepertinya panen padi tahun ini bagus ya, Pak? Butirannya padat-padat dan seragam semua. Harus begitu dong, Pak Budi. Sampean juga sibuk sekali ya persiapan Lebaran. Nanti tolong dibuat agak manis ya. Tambahkan sedikit gula aren. Cucu-cucu saya di rumah suka sekali. Bapak tenang saja, soal takaran seperti ini, saya ahlinya." Pak Budi membungkus berondong yang baru jadi ke dalam kantong plastik dengan gerakan tangan yang sangat khas. Ia memegang mulut kantong, memutar pergelangan tangannya sekali, lalu memutarnya kembali ke arah berlawanan. Putaran kedua menciptakan simpul yang sangat rapi dan kuat. Setelah pelanggan itu pergi, pasar kembali sepi sejenak. Pak Budi memanfaatkan kesempatan itu untuk memutar katup gas ke tingkat maksimal untuk memanaskan mesin yang kosong untuk pesanan berikutnya. Biasanya, pada saat seperti ini, aroma harum sereal akan menyebar kemana-mana. Namun, ketika jarum penunjuk tekanan melonjak ke garis merah, bau yang sama sekali berbeda mulai keluar dari celah-celah mesin. Bau itu anyir dan memuakan, seperti bau daging busuk yang dibakar. "Loh, bau apa ini? Gasnya bocor ya?" Pak Budi bergumam sambil berjalan mengelilingi mesinnya untuk memeriksa. Mesin itu jelas-jelas kosong, tetapi katup tekanannya bergetar ringan dan mengeluarkan suara desis yang lebih tajam dari biasanya. Dengan wajah penuh tanya, ia menundukkan kepalanya ke arah tutup mesin. Tiba-tiba, dari bawah karung goni tua yang diikat di pipa keluaran untuk menampung remah-remah berondong, cairan berwarna merah pekat mengalir keluar, menggenang di lantai semen yang dingin. "Apa ini? Oli mesin." Dengan tangan gemetar,
Pak Budi melepaskan ikatan di mulut karung. Begitu simpul yang kuat itu terlepas, isi karung yang berat tumpah keluar. Saat itu juga, sebuah teriakan melengking memecah kesunyian pagi di pasar. Tolong! Tolong saya! Ada orang mati. Pak Budi jatuh tersungkur ke tanah, dan di depan matanya terhampar potongan-potongan tubuh manusia yang sudah rusak parah hingga sulit dikenali, masih mengepulkan uap panas. Waktu berputar kembali 24 jam sebelum tragedi mengerikan ini ditemukan. Pagi kemarin, di depan toko kelontong milik Pak dan Bu Hartono, sepasang suami istri yang terkenal kaya di pasar, suasana riuh oleh teriakan. Pak Hartono sedang memarahi Agus, pemilik lapak daging sapi di sebelahnya, karena lapak dagingnya sedikit melewati batas tanah tokonya. "Hei, Agus! Sudah berapa kali ku bilang, jangan melewati batas tanahku. Sedikit demi sedikit kamu geser terus ke tanahku. Kamu tahu ini mengganggu bisnis." "Hah, sudahlah, Pak Hartono. Ini kan mau lebaran, jadi saya ambil daging lebih banyak untuk dijual. Cuma geser beberapa senti saja Bapak ribut sekali. Kita ini tetangga, bukan baru kenal kemarin sore." Agus melangkah keluar, tangannya masih memegang golok yang biasa ia gunakan untuk memotong daging. Wajahnya menunjukkan ketidaksenangan, tetapi istri Pak Hartono, Bu Hartono, malah menambah minyak ke dalam api. "Ya ampun, lihat itu. Masih bawa-bawa golok seperti mau membacok orang saja, dasar preman. Bau anyir darah dari lapakmu itu sudah cukup kami tahan. Sekarang kamu mau menelan toko kami juga. Hah? Ibu ngomong apa? Hah? Mulut ibu itu dijaga sedikit. Jualan daging sapi ya pasti bau anyir. Apa ibu mau baunya seperti bunga mawar? Sudah, hentikan. Geser lapakmu itu sekarang juga. Kalau tidak, kubalikkan nanti." Pak Hartono mendorong keras lapak daging Agus, membuat bongkahan-bongkahan daging sapi di bawah lampu merah di atasnya jatuh bergulingan ke lantai. Wajah Agus langsung memerah karena marah. Ia menggunakan seluruh tenaganya untuk menghantamkan golok di tangannya ke talenan kayu. "Bangsat, kalian pikir aku ini apa? Hah? Malam ini, antara kalian yang mati, atau aku yang mati. Akan kucincang kalian seperti aku mencincang daging, paham?" Teriakannya yang penuh amarah membuat para pedagang lain yang lewat berhenti dan berbisik-bisik. Pak Slamet, pemilik lapak ikan asin, mencibir dan berbisik kepada orang di sebelahnya. "Duh, mulai lagi. Suami istri Hartono itu memang terkenal serakah. Kalau si Agus tidak bisa menahan diri, bisa-bisa jadi kasus pembunuhan nanti." "Betul. Si Agus itu juga temperamennya tinggi. Lihat saja cara dia menghantamkan golok, matanya seperti mau membunuh orang." Pertengkaran itu baru mereda setelah dilerai oleh pedagang lain, tetapi Agus masih belum reda amarahnya. Sepanjang hari itu ia cemberut di lapaknya, memotong daging dengan kasar sambil terus bergumam mengumpat. Ketika senja tiba dan pasar hampir tutup, Pak dan Bu Hartono mengumpulkan uang tunai hasil penjualan hari itu dan memasukkannya ke dalam tas. "Pak, hari ini kita pulang lebih awal saja. Aku sudah muak melihat muka orang gila itu, nanti malah bikin naik darah." "Iya. Besok sudah dekat lebaran, harus bangun pagi. Ayo cepat." Pasangan itu melirik ke arah lapak daging sapi sebelum menarik pintu besi toko mereka dan menghilang dalam kegelapan. Namun, lampu di lapak daging Agus masih menyala hingga larut malam. Ia duduk sendirian di lapak yang kosong, menenggak arak dari botol sambil menatap tajam golok yang masih tertancap di talenan. "Sudah kubilang, akan kucincang kalian," gumamnya. "Tunggu saja, kalian akan membayar harga karena telah menginjak-injak harga diriku." Setelah tengah malam, ketika lampu-lampu jalan di gang pasar mulai berkedip-kedip, hanya terdengar suara angin berdesir di jalanan yang sepi. Sekitar pukul 2 pagi, Pak Jono, satpam pasar, sedang berpatroli melewati gang antara lapak daging dan lapak berondong jagung. Tiba-tiba, ia mendengar suara benda berat diseret di lantai dalam kegelapan. "Suara apa itu ya? Paling kucing?" Pak Jono mencoba menyorotkan senternya, tetapi baterainya sudah lemah dan hanya mengeluarkan cahaya redup. Ia menguap panjang, malas untuk ambil pusing, dan berbalik pergi. "Ah, paling cuma cari sisa makanan. Dekat lebaran begini,
Dengar suara apa saja jadi sensitif. Di gang yang baru saja ditinggalkan Pak Jono, terdengar suara erangan tertahan bersama dengan napas terengah-engah, lalu lenyap ditelan selimut kabut. Waktu kembali ke masa kini, pada pagi hari terjadinya kasus. Para pedagang bergegas datang setelah mendengar teriakan Pak Budi dan terpaku saat menyaksikan pemandangan mengerikan itu. "Pak Budi, ada apa ini? Apa yang di dalam karung itu, Pak Hartono?" Pak Budi ketakutan merangkak di lantai. Tangannya menunjuk ke samping mesin brondong jagungnya. Para pedagang dengan hati-hati mendekati karung goni itu. Darah yang mengalir telah membentuk jejak berwarna merah gelap di antara celah-celah lantai semen. Di dalamnya, ditemukan sobekan pakaian dan jam tangan emas yang biasa dipakai Pak Hartono. "Ini bukan jam tangannya Pak Hartono? Ya Tuhan! Jadi semua ini mayat Pak dan Bu Hartono? Panggil polisi! Cepat panggil polisi!" Pasar seketika menjadi kacau balau. Tak lama kemudian, sirene mobil polisi yang memekakan telinga memecah kesunyian pagi, menembus kabut tebal dan masuk ke dalam pasar. Garis polisi berwarna kuning dipasang di sekitar lapak brondong jagung, dan para petugas forensik mulai sibuk bekerja. Pak Budi duduk tersungkur di samping mesin, gemetar dengan wajah pucat pasi. Salah seorang penyelidik yang tiba di lokasi mendekatinya. "Pak, Bapak orang pertama yang menemukan kejadian ini. Tolong ceritakan persis apa yang terjadi." Tetapi Pak Budi hanya bisa menggelengkan kepala sambil muntah-muntah. Di tengah suasana yang pengap karena bau anyir darah bercampur dengan uap panas dari mesin, suara mendesak terdengar dari radio panggil si penyelidik. "Lapor, Komandan. Korban yang diduga Pak dan Bu Hartono tidak ada di rumah, dan pemilik lapak daging di sebelahnya, Agus. Ada saksi yang mengatakan ia bertengkar dan mengancam akan membunuh korban kemarin." Tatapan semua penyelidik serentak tertuju pada pintu besi lapak daging Agus yang tertutup rapat. Di tengah pasar yang berkabut, sebuah karung goni berisi mayat mengerikan, sebuah mesin brondong jagung yang mengepulkan uap merah, dan di sebelahnya, sebuah lapak daging yang tertutup rapat. Tirai tragedi telah dimulai tanpa peringatan apapun di tempat yang paling biasa. Ketika tiba di lokasi, para petugas forensik pertama-tama mencatat posisi karung goni berisi jenazah. Karung yang berlumuran darah itu tergeletak di samping pipa keluaran mesin brondong jagung Pak Budi. Tampak seperti dibuang begitu saja layaknya tumpukan sampah. Bau busuk yang mengerikan tak henti-hentinya keluar dari celah-celah ikatannya. Ketua tim olah TKP, setelah memeriksa isi karung, mengerutkan kening dan melapor kepada kepala tim penyelidik. "Komandan, kondisi jenazah sangat parah. Kepala dan kedua tangannya telah dipotong. Oleh karena itu, identifikasi sidik jari atau wajah tidak bisa langsung dilakukan." "Apa? Kepala dan tangannya tidak ada? Lalu bagaimana kita mengonfirmasi identitasnya? Kita harus memeriksa pakaian dan barang-barang pribadi." Dari dalam saku jaket yang sobek ini, kami menemukan setumpuk kwitansi dan satu set kunci mobil yang cocok dengan kunci mobil Pak Hartono. Begitu identitas dikonfirmasi, para penyelidik mulai bertindak lebih cepat. Mereka mulai menginterogasi para pedagang pasar yang berdiri cemas di luar garis polisi. Dengan wajah ketakutan, mereka semua menceritakan dengan jelas pertengkaran antara suami istri Hartono dan Agus pada hari sebelumnya. "Pak, kemarin mata si Agus penjual daging itu seperti mata pembunuh. Dia menghantamkan goloknya ke talenan dan berteriak. Betul, saya dengar jelas sekali. Malam ini, antara kalian yang mati, atau aku yang mati, akan kucincang kalian seperti aku mencincang daging." Dia bilang begitu. Tidak disangka dia benar-benar mencincang orang seperti itu. Ancaman pembunuhan yang spesifik seperti mencincang sudah cukup menjadi motif kejahatan yang kuat bagi tim penyelidik. Para penyelidik segera menuju ke lapak daging Agus. Mereka mendobrak pintu besi yang tertutup rapat dan menyerbu masuk ke sebuah ruangan kecil di belakangnya. Di lapak itu, Agus ditemukan sedang tidur nyenyak, hanya mengenakan celana pendek, masih mabuk karena minuman keras yang ia tenggak semalam. "Agus, Anda ditahan atas tuduhan pembunuhan dan mutilasi. Anda berhak didampingi pengacara." "Hah? Siapa kalian? Masuk ke rumah orang tidak lepas sandal." Agus masih linglung, menatap para penyelidik dengan bingung,
tetapi mereka dengan kasar memelintir tangannya dan memborgolnya. Di dalam lapak daging itu tampak seperti lokasi syuting film horor. Di atas meja daging tergeletak golok-golok tajam dan sebuah gergaji tulang yang berkilauan. Di sudut lain, sebuah mesin penggiling daging besar menganga. Semua peralatan itu seolah mampu mewujudkan ancaman mencincang yang ia lontarkan kepada korban. Tim forensik segera mematikan lampu di lapak dan menyemprotkan larutan luminol. Dalam kegelapan, cahaya pendar biru muncul seperti hantu di celemek, sepatu bot karet, dan saluran pembuangan di lantai lapak Agus. "Komandan, ada reaksi. Banyak sekali bercak darah ditemukan di celemek dan di sekitar saluran pembuangan." Pasti setelah melakukan aksinya, dia mencoba membersihkannya dengan air. Para penyelidik percaya bahwa cahaya biru itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Pistol yang masih berasap dari kejahatan itu. Meskipun laporan awal dari laboratorium forensik menyebutkan kemungkinan darah itu adalah darah sapi dan bukan darah manusia, tim penyelidik tidak peduli. Mereka beranggapan karena ini adalah lapak daging, tentu saja ada darah sapi, dan si pembunuh telah membersihkannya dengan air setelah beraksi, membuat darah korban bercampur dengan darah hewan. Agus dibawa ke ruang interogasi di kantor polisi dan menjalani pemeriksaan intensif. Ia mengeluh sakit kepala karena mabuk dan membantah. "Harus berapa kali lagi saya bilang? Saya mabuk sampai tidak sadarkan diri lalu tidur. Saya tidak ingat apa-apa." "Tidak ingat? Lalu bagaimana kamu menjelaskan ini? Dari jam 1 sampai 3 pagi, adakah yang bisa mengonfirmasi bahwa kamu sedang tidur?" "Saya sendirian, siapa yang bisa mengonfirmasi? Lagi pula, kalau saya yang membunuh, saya tidak akan tidur nyenyak di lapak. Saya sudah kabur dari dulu." "Hei, kamu masih berani mengelak? Kamu melakukan kejahatan saat mabuk karena marah. Sekarang mau menyangkal. Kamu sendiri yang bilang ingin mencincang mereka, kan? Kamu pakai mesin itu untuk menggiling orang, ya?" Polisi terus menekan Agus tentang tidak adanya alibi yang kuat pada saat kejadian. Permohonan Agus tenggelam dalam bentakan para penyelidik, dan kekosongan dalam ingatannya diisi dengan skenario yang ditulis oleh para penyelidik. Keesokan paginya, surat kabar dan berita dipenuhi dengan judul-judul sensasional. Dendam tetangga, tukang daging keji mutilasi tetangganya, kepala dan tangan hilang. Iblis penjual daging. Media menjuluki Agus sebagai pembunuh brutal, memicu kemarahan publik. Sementara itu, Pak Budi, saksi pertama kasus tersebut, dirawat di ruang khusus di rumah sakit, diinfus, dan diinterogasi oleh penyelidik. Dengan wajah pucat, ia berpura-pura ketakutan dan berbicara terbata-bata. "Pak, sampai sekarang setiap kali saya memejamkan mata, saya masih terbayang genangan darah merah itu. Saya tidak bisa bernapas. Pak dan Bu Hartono itu orang yang sangat baik. Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Saya mengerti Bapak sangat terkejut, tetapi untuk kepentingan penyelidikan, saya perlu menanyakan beberapa hal. Biasanya, apakah hubungan antara Agus dan korban memang seburuk itu?" "Sangat buruk, Pak. Si Agus itu setiap kali minum, matanya langsung melotot. Saya pernah beberapa kali melihatnya mengamuk dengan golok. Saya sudah menduga akan terjadi hal seperti ini, tapi tidak menyangka sekeji ini." Kesaksian Pak Budi dengan cerdik mengontraskan kebaikan pasangan korban dengan kebrutalan Agus. Para penyelidik mengangguk dan mencatat di buku catatan mereka, mengonfirmasi karakter brutal si tersangka. Kesaksian Pak Budi seperti menuang bensin ke dalam api, memperkuat prasangka para penyelidik. Pada saat itu, tidak ada satupun kamera CCTV di pasar. Oleh karena itu, penyelidikan hanya bergantung pada bukti situasional dan kesaksian para saksi. Kapolsek, yang mendapat tekanan untuk menenangkan masyarakat yang resah menjelang libur Lebaran, memanggil ketua tim penyelidik dan memarahinya. "Hei, ketua tim. Kasus ini harus dilimpahkan ke kejaksaan sebelum Lebaran. Kamu tidak lihat masyarakat sedang heboh? Pelakunya sudah ditangkap, buktinya sudah ada, tinggal pengakuan saja, tunggu apa lagi?" "Tapi, Komandan, kami masih belum menemukan kepala dan kedua tangan korban, dan tersangka masih bersikeras menyangkal perbuatannya. Bukti sudah melimpah. Apa hubungannya hal-hal itu? Cepat dapatkan pengakuan dan selesaikan kasus ini." Atasan juga mendesak agar diselesaikan dengan cepat. Akhirnya,
Polisi memfokuskan upaya mereka untuk mendapatkan pengakuan dari Agus, alih-alih mencari bukti lebih lanjut. Ketika surat penangkapan dikeluarkan, Agus memegang erat jeruji sel tahanan dan berteriak sekuat tenaga, "Pak, tolong dengarkan saya. Pembunuh sebenarnya masih di luar sana. Saya bersumpah, bukan saya pembunuhnya." Namun, suaranya hanya bergema sia-sia, dipantulkan oleh dinding beton yang tebal. Di mata polisi, media, dan semua orang di pasar, ia telah menjadi pembunuh keji yang memutilasi tetangganya. Skenario telah ditulis, dan Agus ditakdirkan menjadi antagonis utama yang tak tergoyahkan. Kebenaran tertinggal di lantai yang dingin, di samping mesin berondong jagung yang perlahan dilupakan semua orang. Di ruang besuk yang dingin di rumah tahanan, Agus, dalam balutan seragam narapidana, duduk berhadapan dengan pengacara yang ditunjuk untuknya, dipisahkan oleh dinding akrilik transparan. Matanya yang cekung dan bibirnya yang pecah-pecah menunjukkan penderitaan selama beberapa hari terakhir. Agus, dengan penuh harap, mencoba meraih tangan pengacaranya, tetapi terhalang oleh dinding kaca. Ia dengan cemas mencondongkan tubuh ke depan. "Pak pengacara, tolong percaya saya. Saya benar-benar tidak bersalah. Malam itu, saya mendengar suara aneh. Hakim butuh bukti konkret, Agus. Suara-suara yang didengar saat mabuk bisa jadi hanya halusinasi. Itu tidak akan membantumu lolos dari tuduhan ini." "Bukan halusinasi, saya mendengarnya dengan jelas. Dini hari itu saya terbangun karena ingin buang air kecil. Saya mendengar suara mendesis seperti gas dari arah lapak berondong jagung." Agus mengerutkan kening, mencoba mengingat. "Benar, suara gas. Lalu saya mendengar suara logam bergesekan dan erangan seperti hewan yang kesakitan. Itu bukan suara yang bisa dibuat oleh manusia. Suara gas, suara logam bergesekan, erangan hewan. Apakah hakim akan percaya? Jika kita mencoba alasan gangguan kejiwaan, itu bisa dianggap tidak menyesal dan hanya akan menambah hukuman." Pengacara itu menganggap kesaksian Agus sebagai kebohongan biasa untuk menyangkal atau mengurangi hukuman. Ia mulai membereskan tas dokumennya. Agus menatap punggung pengacara yang semakin menjauh dan menggebrak meja, tetapi hanya teguran dingin dari sipir yang menjawabnya. Beberapa hari kemudian, rekonstruksi adegan dilakukan di gang pasar. Dari gerbang pasar, garis polisi berwarna kuning dipasang dan ratusan orang mengepung area tersebut. Keluarga korban yang marah dan para pedagang pasar melempari Agus dengan telur busuk dan sampah begitu ia keluar dari mobil polisi. Mulut mereka tak henti-hentinya mengumpat. "Pembunuh! Bagaimana bisa kamu melakukan itu pada tetanggamu? Kamu ini binatang ya? Mati saja." Agus, dengan tangan terborgol, menundukkan kepala sementara tubuhnya dipenuhi sampah. Para penyelidik membawanya ke depan mesin berondong jagung dan memberinya sebuah manekin seukuran manusia, memintanya untuk merekonstruksi kejahatannya. "Oke, di sini. Tunjukkan pada kami bagaimana kamu memukul korban dan bagaimana kamu memasukkan mayatnya ke dalam karung. Lakukan dengan benar. Saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak membunuh orang. Jadi saya tidak tahu kenapa saya harus melakukan ini. Hei, cepat. Kalau tidak kooperatif, keadaan akan lebih buruk." Ketika Agus mendorong manekin itu, dua penyelidik datang dan memelintir tangannya dengan kasar, memaksanya melakukan adegan itu. Kilatan lampu kamera menyala tanpa henti, merekam wajah Agus yang meringis, sebagai bukti wajah seorang penjahat keji yang tidak menyesal. Di tengah kekacauan itu, Letnan Prasetyo, seorang polisi muda yang ditugaskan untuk membantu penyelidikan TKP, diam-diam membereskan barang bukti. Ia membandingkan simpul pada karung goni berdarah yang digunakan si pembunuh dengan simpul yang baru saja dibuat Agus saat rekonstruksi. Mata Letnan Prasetyo menyipit. Aneh, Letnan Prasetyo mengenakan sarung tangan dan memeriksa dengan teliti simpul pada karung barang bukti. Itu bukan simpul biasa. Mulut karung digenggam dengan satu tangan, pergelangan tangan diputar sekali, lalu diputar balik untuk kedua kalinya, menciptakan simpul yang sangat rapi dan unik. Ini seperti kebiasaan seseorang yang sudah lama terbiasa menyegel sesuatu dengan erat. Simpul itu sangat kuat. Sebaliknya, simpul yang dibuat oleh Agus, yang tangannya terbiasa memegang golok kasar,
hanyalah simpul biasa yang longgar. Komandan, lihat ini. Simpulnya berbeda. Letnan Prasetyo segera memanggil ketua tim penyelidik. Beda di mananya? Cuma simpul saja. Apa masalahnya? Bukan begitu, Komandan. Lihat simpul di barang bukti ini, dipilih dengan teknik pergelangan tangan yang sangat unik. Ini sebuah kebiasaan. Sangat berbeda dengan simpul yang dibuat tersangka tadi. Sangat mungkin pelakunya adalah orang yang terbiasa mengikat dengan cara ini. Letnan Prasetyo mencoba memasukkan pengamatannya tentang ketidakcocokan dalam kebiasaan mengikat tali si pelaku ke dalam laporan. Tetapi atasannya menepuk bahunya dengan acuh tak acuh. Hei, Prasetyo. Kamu terlalu banyak nonton film detektif, ya? Kalau orang panik, mereka bisa mengikat dengan berbagai cara. Apa yang harus dibesar-besarkan? Tapi, Komandan, ini masalah kebiasaan, tentang perilaku bawah sadar. Sudahlah. Darah ditemukan di celemeknya, dia sudah mengancam akan membunuh. Alibi juga tidak ada. Bukti sudah lebih dari cukup, seperti sebuah pengakuan. Kamu mau merusak semuanya hanya karena cara mengikat tali? Lupakan saja. Letnan Prasetyo mengatupkan bibirnya, mencoba membantah, tetapi atasannya sudah berbalik dan berjalan menuju para wartawan untuk konferensi pers. Petunjuk kecil namun penting yang mengarah pada kebenaran telah terkubur di bawah kesombongan dan prasangka para penyelidik. Sementara itu, upacara pemakaman suami istri Hartono lebih terlihat seperti medan pertempuran keserakahan daripada tempat untuk mengenang. Mengetahui bahwa pasangan itu tidak memiliki anak, kerabat jauh yang belum pernah berhubungan sebelumnya berdatangan. Alih-alih menangis di depan foto almarhum, mereka sibuk menghitung nilai toko di pasar yang mereka tinggalkan dan aset-aset tersembunyi. Kak, menurut hukum, saya ini sepupu, jadi bagian saya lebih besar. Kamu ngomong apa? Tahun lalu di pesta ulang tahun Pak Hartono, saya yang traktir. Jasa saya lebih besar. Para kerabat itu bertengkar dan berkelahi, membuat para pelayat merasa tidak nyaman. Orang-orang di pasar hanya bisa mencibir dan berbisik. Lihat orang-orang itu, mayatnya saja belum ditemukan. Peti matinya kosong, tapi sudah sibuk berebut uang. Kasihan almarhum. Orang-orang di pasar, yang lelah dengan tragedi mengerikan itu, hanya ingin melupakan semuanya secepat mungkin, dan panah kemarahan serta kebencian mereka sepenuhnya ditujukan pada keluarga Agus. Asosiasi Pedagang Pasar meluncurkan kampanye petisi untuk mengusir keluarga si pembunuh. Setiap kali istri dan anak perempuan kecil Agus mencoba membuka lapak, orang-orang menaburkan garam atau mengumpat. Pergi, kalian masih berani buka lapak di sini? Pergi sekarang juga. Anakku tidak bisa sekolah di tempat yang sama dengan anak pembunuh. Akhirnya, istri dan anak perempuan Agus harus mengemasi barang-barang mereka dan meninggalkan pasar pada malam hari seperti pengungsi. Papan nama lapak daging telah dilepas, dan hanya tersisa secari kertas bertuliskan tutup yang ditempel di pintu kaca lapak yang sunyi. Beberapa bulan kemudian, pengadilan menerima semua tuduhan dari jaksa penuntut. Hakim membacakan putusan dengan suara yang jelas dan tegas. Terdakwa Agus, karena perselisihan kecil, telah membunuh tetangganya dengan keji dan memutilasinya untuk menghilangkan jejak. Kejahatannya sangat serius. Terlebih lagi, ia terus menyangkal perbuatannya dan tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Agus meraung di kursi pesakitan sebelum diseret oleh para sipir. Kasus itu ditutup sebagai kejahatan yang dilakukan oleh Agus seorang diri. Berkas penyelidikan disimpan jauh di dalam lemari arsip, dibiarkan berdebu. Waktu berlalu, dan pasar kembali ramai seperti semula. Pak Budi, setelah pulih dari guncangan kasus mengerikan itu, mulai berbisnis kembali. Ia berpura-pura berduka atas kepergian pasangan tetangganya, bahkan membagikan brondong jagung gratis kepada semua orang, menunjukkan kebaikannya. Wah, Pak Budi, pasti sangat terguncang tapi masih bisa berbuat baik seperti ini, luar biasa. Ah, tidak apa-apa. Saya hanya merasa perlu berbuat lebih banyak kebaikan untuk almarhum. Sesama tetangga, harus saling membantu. Semua orang memujinya sebagai orang yang baik hati di pasar, dan posisi Pak Budi semakin kokoh. Tetapi di sel isolasi penjara,
di mana sinar matahari pun sulit menembus, Agus tidak bisa tidur setiap malam. Ia telah mengasah sebuah sendok menjadi lempengan logam tajam dan mengukirkannya di dinding beton yang dingin. Mengingat suara-suara yang tidak bisa ia lupakan pada hari itu. Suara gas dari mesin berondong jagung, suara logam bergesekan, erangan seekor hewan. Dengan jari-jari berdarah, Agus mengukir kata-kata di dinding, memulai sebuah buku harian yang mengutuk seseorang dalam kegelapan. Di halaman pertama buku harian itu tertulis, "Aku tidak membunuh." Mesin berondong jagung itu, dia tahu segalanya. 3 tahun telah berlalu. Tetapi jam di dalam penjara terasa berputar lebih lambat daripada dunia luar. Bagi Agus, seorang narapidana seumur hidup, satu-satunya kebahagiaan adalah kunjungan langka dari seorang kenalan lama sebulan sekali. Suatu hari, seorang teman pedagang dari pasar, Pak Eko, duduk berhadapan dengannya di balik dinding kaca ruang besuk, tampak canggung. Ia tidak berani menatap wajah Agus yang semakin tirus. Setelah hening sejenak, ia akhirnya angkat bicara. "Gus, bagaimana kabarmu di dalam sini? Sehat?" "Di mana saja sama saja, Pak. Pasar bagaimana sekarang? Apa ada kabar dari istri dan anakku?" Istrimu masih belum bisa dihubungi." "Oh ya? Ada satu hal aneh yang terjadi di pasar setelah kamu ditangkap." Pak Eko melihat sekeliling sebelum merendahkan suaranya dan mendekatkan wajahnya ke dinding kaca. "Si Budi, penjual berondong jagung itu. Kamu masih ingat? Tidak lama setelah kamu ditangkap, dia menjual mesinnya dengan harga sangat murah ke lapak rongsokan." "Apa? Dia menjual mesin itu? Mesin itu kan seperti nyawanya. Kenapa menjual mesin yang masih bagus?" Itu yang aku juga merasa aneh. Bukan karena dia tidak punya uang, bahkan dia membeli mesin lain yang lebih tua. Orang-orang di pasar bilang mungkin si Budi trauma melihat mayat, jadi dia ganti mesin. Mendengar kata-kata itu, pupil mata Agus bergetar hebat. Di dalam kepalanya, suara-suara yang telah ia ulangi ratusan kali sejak di penjara 3 tahun lalu mulai bergema. Suara gas dan bau busuk seperti ada sesuatu yang dibakar. Waktu ketika Pak Budi menjual mesin dan suara-suara yang ia dengar mulai terhubung kembali seperti kepingan puzzle. Pak Eko. Budi yang membuang mesin itu. Agus memukul dinding kaca dan berteriak. Tetapi bel yang menandakan waktu besuk habis menenggelamkan teriakannya. Waktu terus berlalu, dipenuhi dengan rasa diperlakukan tidak adil dan amarah yang terpendam. 10 tahun lagi berlalu, total 15 tahun. Pada suatu pagi musim dingin tahun 2016, seorang sipir yang sedang berpatroli di penjara membuka pintu sel isolasi dan berteriak ngeri. "Panggil tim medis." Narapidana nomor 4508 gantung diri. Setelah 15 tahun merana di penjara, Agus ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Di bawah bantalnya, ditemukan sebuah buku catatan usang. Di halaman terakhir tertulis dengan goresan berwarna merah darah, "Budi menjual mesin." Mesin berondong jagung itu tahu segalanya. Isi mengejutkan dari secari kertas ini menyebar ke dunia luar melalui mulut seorang sipir dan menjadi viral di media sosial dengan nama misteri karung goni pasar kecamatan. Warganet mulai berspekulasi. Ini bukan kasus pembunuhan biasa. Pembunuh sebenarnya masih di luar sana, dan meluncurkan kampanye petisi menuntut penyelidikan ulang. Sementara itu, di kantor Direktorat Reserse Kriminal, seorang perwira yang kini telah menjadi kolonel dengan rambut yang mulai memutih, Kolonel Prasetyo, termenung menatap layar komputernya. Ia tidak pernah melupakan hari itu, 15 tahun yang lalu, ketika ia masih seorang letnan muda dan keraguannya tentang simpul tali diabaikan begitu saja. "Komandan, bukankah ini kasus yang dulu pernah komandan tangani? Sudah viral di internet." "Benar. Seandainya hari itu aku lebih gigih, seandainya aku terus menyelidiki tentang simpul itu, mungkin Agus tidak akan berakhir seperti ini." Letnan Prasetyo, yang kini menjadi Kolonel Prasetyo, mengeluarkan berkas penyelidikan berdebu dari tahun 2000 dari laci terdalam di mejanya. Dengan rasa bersalah yang berat atas kematian Agus, ia mendatangi kantor Direktur Reserse Kriminal. "Bapak Direktur, saya ingin menyelidiki kembali kasus ini. Jika penyelidikan resmi tidak bisa dilakukan,
Saya bersedia mengundurkan diri dan menyelidikinya secara tidak resmi. Prasetyo, semua bukti mungkin sudah hilang. Apa yang mau kamu lakukan sekarang? Saya harus menemukan mesin yang disebutkan di catatan itu. Itulah satu-satunya petunjuk. Setelah mendapat persetujuan, Kolonel Prasetyo membentuk sebuah tim dan memulai penyelidikan dari awal. Hal pertama yang diselidiki adalah latar belakang korban. Saat melacak rekening bank suami istri Hartono, yang mereka kira hanya pedagang kelontong biasa, Kolonel Prasetyo menemukan sesuatu yang tak terduga. Komandan, lihat ini. Setiap bulan, sejumlah besar uang tunai ditarik dari rekening Pak Hartono. Semua ini terkait dengan buku catatan utang yang ia berikan kepada para pedagang di pasar. Dia seorang rentenir. Rentenir? Bukan pedagang biasa? Benar, Pak. Bahkan rentenir yang kejam. Ada bukti bahwa ia akan menyita lapak atau menyewa preman untuk memukuli jika tidak membayar utang. Bahkan ada catatan tentang seorang perwira polisi senior yang menerima suap untuk menutupi kasus ini. Fakta bahwa korban bukanlah warga biasa yang baik hati menunjukkan kemungkinan adanya dendam di balik kasus ini. Kolonel Prasetyo menyimpulkan bahwa motif kejahatan mungkin bukan kemarahan sesaat Agus, melainkan balas dendam yang terencana dari seseorang. Sekarang hanya ada satu hal yang tersisa, yaitu menemukan mesin brondong jagung yang telah lenyap seperti yang ditunjukkan dalam catatan itu. Tetapi mencari mesin rongsokan yang sudah berumur 15 tahun lebih sulit daripada mencari jarum dalam tumpukan jerami. Kolonel Prasetyo melacak catatan transaksi lapak-lapak rongsokan pada tahun 2000, saat Pak Budi menjual mesin itu, dengan mendatangi tempat-tempat pembuangan sampah di seluruh negeri. Pak, apakah Bapak ingat sekitar awal tahun 2000-an ada mesin brondong jagung yang masuk ke sini? Model lama, bentuknya agak aneh. Waduh, Pak Polisi, sehari ada puluhan ton barang bekas keluar masuk, mana saya ingat. Pasti semuanya sudah dilebur untuk jadi besi bangunan. Setelah puluhan kali gagal, ketika tim penyelidik hampir menyerah, di sebuah lapak rongsokan di daerah pedesaan terpencil di Provinsi Jawa Timur, seorang pemilik tua mengerutkan kening saat melihat foto yang ditunjukkan Kolonel Prasetyo. Mesin brondong jagung yang bulat dan berat itu, kan? Ada satu. Tapi, apa benar? Bapak menyimpannya dan tidak meleburnya? Karena ceritanya aneh sekali. Saya masih ingat, belasan tahun yang lalu ada seorang pria datang dengan truk. Dia bilang tidak usah dibayar, tapi tolong kubur saja mesin itu diam-diam di tanah, katanya. Mesin itu berhantu. Dikubur? Jantung Kolonel Prasetyo berdebar kencang. Di bawah arahan pemilik lapak, ia berdiri di depan sebuah gundukan tanah yang ditumbuhi rumput liar di sudut lapak. Sebuah ekskavator mulai menggali tanah, dan dari dalam tanah, sebuah bongkahan besi berkarat yang telah menahan ujian waktu selama 15 tahun mulai terlihat. Itulah mesin brondong jagung tua milik Pak Budi. Tertutup tanah, tampak seperti peti mati besar yang tersegel. Ketemu, akhirnya ketemu. Kolonel Prasetyo mengelus mesin yang berlumpur itu dan berbicara melalui radio panggil dengan suara bergetar. Pusat Komando, ini dari lokasi di Jawa Timur. Mesin, barang bukti, telah ditemukan. Kirim ke pusat laboratorium forensik segera. Pastikan pengawalan tingkat tertinggi agar tidak rusak. Ketika mesin brondong jagung tua itu diangkut ke atas truk, setiap kali bergetar, ia mengeluarkan suara logam yang mengerikan, seolah kebenaran yang terkurung selama 15 tahun sedang menggeliat. Sekarang, ketika katup tekanan yang tertutup rapat itu dibuka, sebuah cerita yang akan mengguncang dunia akan terungkap. Kolonel Prasetyo duduk di samping mesin, memandang ke arah pegunungan yang semakin menjauh dan berbisik, "Agus, tunggu sebentar. Kita akan bertanya pada mesin ini sendiri, apakah ucapanmu benar?" Di ruang analisis presisi pusat laboratorium forensik, suasana terasa sangat tegang. Para ahli forensik dalam pakaian pelindung putih meletakkan mesin brondong jagung yang baru digali setelah 15 tahun di atas meja bedah. Mesin yang berkarat dan buruk rupa itu tampak seperti bangkai monster. Di sekelilingnya, Kolonel Prasetyo dan timnya berdiri menelan ludah. Ketua tim forensik memperbaiki kacamata pelindungnya dan menyalakan mesin pemotong. Baiklah. Sekarang kita akan membuka mulut yang telah tertutup rapat selama 15 tahun ini. Mungkin ada tekanan di dalam, jadi semuanya tolong mundur.
Dengan suara bising dan percikan api biru dari mesin las oksigen, lapisan logam tebal mesin brondong jagung mulai terpotong. Percikan api berhamburan dan bau hangus bercampur bau besi menyebar di udara. Akhirnya, dengan suara dentum yang keras, ruang tekan mesin terbelah menjadi dua dan jatuh ke lantai. Semua orang menahan napas dan melihat ke dalam mesin. Tetapi, berbeda dari dugaan Kolonel Prasetyo, di dalamnya hanya penuh jelaga hitam pekat tanpa ada petunjuk yang tidak biasa. Komandan, dengan mata telanjang tidak ada yang terlihat, hanya serpihan sereal hangus yang menempel. Jangan menyerah. Periksa setiap celah terkecil. Pasti ada sesuatu. Para ahli forensik mulai memeriksa setiap sudut mesin dengan kamera mikroskopis berdaya pembesaran tinggi dan lampu khusus, terutama alur ulir dari katup lepas tekanan, area yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Gambar bagian dalam katup yang diperbesar muncul di layar. Tampak berlubang-lubang seperti permukaan bulan. Tiba-tiba, tangan seorang ahli forensik berhenti. Tunggu sebentar, Komandan. Ada sesuatu yang berkilau di dalam alur ulir katup ini. Berkilau? Serpihan logam? Perbesar lagi. Ketika layar diperbesar, di celah-celah lapisan minyak hitam, terlihat jelas sebuah benda logam kecil berwarna kuning. Dengan menggunakan pinset, benda itu dikeluarkan dengan hati-hati. Itu adalah serpihan logam melengkung berukuran kurang dari 3 mm. Kolonel Prasetyo mendekati layar. Apa ini? Bukankah ini hanya pecahan komponen mesin? Saya tidak tahu. Warna dan teksturnya berbeda dari komponen mesin biasa. Saya akan lanjutkan analisis komposisinya. Meskipun analisis hanya memakan waktu sekitar 30 menit, bagi Kolonel Prasetyo, rasanya seperti 30 tahun. Pintu laboratorium analisis terbuka, dan wajah ketua tim forensik yang memegang selembar kertas hasil tampak sangat terkejut. Kolonel Prasetyo, Unjust Tribu, and Public Lie. Ini paduan emas gigi. Serpihan tambalan gigi emas. Tambalan gigi? Apa benar? Ya, rasio komposisinya berbeda dari emas biasa. Dan yang terpenting, ketika saya memeriksa catatan autopsi Pak Hartono 15 tahun yang lalu, tercatat bahwa ia memiliki tambalan emas di gigi geraham kanan bawah. Saat jenazah ditemukan, kepalanya tidak ditemukan, jadi konfirmasi tidak bisa dilakukan. Tambalan gigi itu ditemukan di sini. Kolonel Prasetyo mengepalkan tangannya, tetapi penjelasan ketua tim forensik tidak berhenti di situ. Ia menampilkan foto lain di layar dan mengungkapkan hal yang lebih mengejutkan. Yang lebih mencengangkan adalah ini. Zat hitam yang menempel di sekitar serpihan tambalan ini, awalnya saya kira hanya oli. Tapi setelah dianalisis, itu adalah jaringan adiposa manusia yang telah hangus menjadi arang. Jaringan adiposa? Maksudnya, serpihan daging manusia? Benar. Meskipun sudah hangus karena suhu tinggi, sebagian struktur DNA masih tersisa dan bisa dibandingkan dengan DNA Pak Hartono. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Kolonel Prasetyo mengerutkan kening, tidak mengerti. Tapi, Komandan, jenazah ditemukan di dalam karung di luar mesin, kan? Bagaimana bisa tambalan gigi dan serpihan daging menempel di celah katup yang tertutup rapat di dalam mesin? Ketua tim forensik melepas kacamatanya dan menjelaskan hipotesis paling mengerikan yang bisa diajukan seorang ilmuwan. Jika jenazah hanya diletakkan di samping mesin, ini tidak mungkin terjadi. Secara fisik, hanya ada satu penjelasan. Si pembunuh memasukkan sebagian tubuh korban, kemungkinan besar kepala dan tangan yang bisa digunakan untuk identifikasi, ke dalam ruang tekan mesin ini. Udara menjadi hening. Suara tenang ketua tim forensik berlanjut. Dia memasukkannya, menutup tutupnya, dan memanaskannya dengan suhu tinggi. Tekanan di dalam akan meningkat drastis. Pada saat itu, jaringan tubuh akan mengembang dan tidak tahan dengan tekanan gas, lalu akan menyembur keluar melalui celah-celah kecil katup ini. Seperti prinsip uap yang keluar dari panci presto sebelum meledak. Kolonel Prasetyo mengusap lengannya, merasa merinding. Niat si pembunuh sangat jelas, bukan hanya membunuh, tapi memasukkan mayat ke dalam mesin, memasaknya sampai menjadi bubur yang tidak bisa dikenali, lalu meledakkannya menjadi debu. Dengan begitu, sidik jari, catatan gigi, dan wajah,
semuanya akan lenyap. Menjadikannya kasus orang hilang yang sempurna. Kolonel, untuk melakukan tindakan sekeji ini, si pembunuh harus orang yang sangat paham tentang struktur dan cara mengontrol tekanan mesin ini. Ini pekerjaan seorang ahli, bukan orang biasa. Mendengar kata-kata itu, nama Agus terhapus dari benak Kolonel Prasetyo, dan wajah seorang pria lain muncul dengan jelas. Seseorang yang mengoperasikan mesin itu setiap hari selama 30 tahun untuk mencari nafkah. Seseorang yang tahu di mana jarum penunjuk tekanan akan berhenti sebelum meledak, berapa banyak katup yang harus dibuka untuk melepaskan uap. Seseorang yang tahu setiap detail mesin seperti punggung tangannya sendiri. Orang baik hati di pasar. Budi. Ternyata dia, Agus, telah dianiaya. Kolonel Prasetyo segera memerintahkan timnya. Segera selidiki aktivitas Pak Budi pada tahun 2000. Kapan dia menjual mesin? Kapan dia membeli mesin baru? Periksa hingga ke menit-menitnya. Tim penyelidik bergerak cepat dan menemukan fakta mengejutkan di buku catatan. Pak Budi menjual mesin yang masih bagus itu dengan harga sangat murah ke lapak rongsokan sehari setelah kasus terjadi. Ia bahkan memberi uang tambahan dan segera membeli mesin tua lainnya. Dan ia juga mengajukan permintaan aneh kepada pemilik lapak rongsokan. Kubur mesin itu di tanah karena sial, bukan dilebur. Kolonel Prasetyo membuka kembali berkas penyelidikan 15 tahun lalu dan melingkari nama Pak Budi dengan pena merah. Saksi pertama, yang berpura-pura menjadi korban dan lolos dari radar penyelidikan, kini menjadi tersangka utama. Komandan, ini transkrip kesaksian Pak Budi sebelumnya. Dia bilang dia terlalu ngeri sampai tidak ingat apa-apa. Tidak ingat? Jangan bercanda. Seseorang yang dengan tangannya sendiri memasukkan mayat ke dalam mesin, mencoba memasaknya, tapi gagal, lalu mengeluarkannya lagi, lalu bilang tidak ingat. Mata Kolonel Prasetyo berbinar. Ilmu pengetahuan tidak berbohong. Tambalan gigi 3 mm dan jaringan adiposa hangus yang menempel di celah katup mesin Brondong Jagung 15 tahun lalu telah menjadi saksi bisu kengerian pagi itu. Arah penyelidikan kini berbalik 180 derajat. Kolonel Prasetyo mengeluarkan surat wasiat Agus dari sakunya dan membacanya sekali lagi. Mesin itu tahu segalanya. Kalimat singkat itu bukan hanya keluhan, melainkan teriakan terakhir dari seseorang yang telah melihat kebenaran. Komandan, apa langkah selanjutnya? Pak Budi sekarang hidup makmur sebagai pengusaha terhormat. Haruskah kita menangkapnya sekarang? Tidak. Dia sangat licik. Dengan bukti sebanyak ini, dia masih bisa mengelak, bilang orang lain yang menaruhnya tanpa sepengetahuannya. Kita butuh sesuatu yang lebih kuat untuk menjebaknya. Kolonel Prasetyo menunjuk ke celah waktu antara saat kejahatan terjadi dan saat ditemukan di papan tulis. Kita harus mencari tahu kenapa dia gagal. Kenapa dia tidak membakar mayatnya sampai habis dan harus mengeluarkannya. Jeda waktu 1,5 jam itu, jawabannya ada di sana. Kolonel Prasetyo melihat keluar jendela ke arah kota yang perlahan tenggelam dalam kegelapan. Mengingat kembali suasana gang pasar pada dini hari 15 tahun yang lalu. Si pembunuh telah merencanakan kejahatan yang sempurna, tetapi sesuatu yang tak terduga memaksanya berhenti. Menemukan variabel itu adalah tugas berikutnya. Jarum jam kasus yang telah berhenti, kini berputar cepat kembali ke dini hari 15 tahun yang lalu. Pengejaran kebenaran telah memasuki babak akhir. Di halaman laboratorium eksperimental Puslap 4, sebuah mesin Brondong Jagung dengan tipe yang sama dengan mesin 15 tahun lalu telah dipasang. Kolonel Prasetyo menemukan mesin ini dari sebuah pabrik Brondong Jagung yang terbengkalai. Di sampingnya, seorang ahli forensik dan seorang penyelidik kebakaran berdiri dengan wajah serius. Tujuan eksperimen ini hanya satu, menghitung waktu yang dibutuhkan untuk proses pembakaran bertekanan tinggi yang coba dilakukan si pembunuh. Sebagai bahan percobaan, digunakan kepala babi karena kepadatannya paling mendekati tengkorak manusia. Komandan, semua sudah siap. Kami akan menyalakan gas dan mulai memanaskan. Tekanan akan dinaikkan ke tingkat maksimal untuk mensimulasikan kondisi kejahatan yang sebenarnya. Bisa dimulai. Atas perintah Kolonel Prasetyo, sebuah kompor besar dinyalakan, dan mesin Brondong Jagung mulai berputar dengan suara bising. Mesin yang biasanya menebarkan aroma harum,
kini semakin mengeluarkan bau protein terbakar yang menyengat dan pengap menyelimuti area eksperimen. Para peneliti tidak bergeming. Tangan mereka memegang stopwatch hingga jarum penunjuk tekanan melonjak ke garis merah berbahaya dan seluruh mesin bergetar. Tepat setelah 1 jam 10 menit, ahli forensik mengangkat tangan memberi isyarat untuk menghentikan eksperimen. Hentikan, lepaskan tekanan. Dengan suara desis, uap panas dilepaskan. Para peneliti yang mengenakan sarung tangan tebal membuka tutupnya. Setelah memeriksa bagian dalam, ahli forensik mengangguk dan memberikan grafik hasil kepada Kolonel Prasetyo. Seperti yang diperkirakan, dalam lingkungan suhu dan tekanan tinggi, setelah dipanaskan lebih dari 1 jam, jaringan lunak, yaitu kulit dan otot, akan hancur total dan terlepas dari tulang. Dalam kondisi ini, jika diledakkan dengan tekanan, akan tersebar menjadi partikel-partikel kecil, membuat pencarian bukti hampir mustahil. Jadi, untuk menghilangkan bentuk mayat, dibutuhkan setidaknya 1 jam, ya? Termasuk waktu pemanasan, sekitar 1 jam 20 menit dibutuhkan untuk kejahatan yang sempurna. Kolonel Prasetyo menggarisbawahi angka 120 di grafik dengan pena merah. Ia segera kembali ke ruang strategi dan mulai menggambar kronologi kasus di papan tulis. Menurut catatan penyelidikan 15 tahun lalu, Pak Budi datang ke pasar dan menyalakan mesin pada pukul 04.30 pagi. Mayat ditemukan dan dilaporkan pada pukul 06.00 pagi. Aneh. Dari saat Pak Budi datang hingga ia melapor, ada jeda sekitar 1 jam 30 menit. Menurut hasil eksperimen, waktu itu lebih dari cukup untuk menyelesaikan pekerjaan. Kenapa dia berhenti di tengah jalan? Kolonel Prasetyo melipat tangan sambil berpikir. Si pembunuh mungkin telah menghitung bahwa 1 jam sudah cukup, tetapi kenyataannya mayat tidak terbakar sepenuhnya di dalam mesin dan harus dikeluarkan lalu dimasukkan ke dalam karung. Ini berarti ada faktor eksternal yang memaksanya berhenti dengan tergesa-gesa. Seorang penyelidik muda yang sedang meninjau berkas mengangkat tangan. Komandan, saya sedang meninjau kembali kesaksian para saksi dari pedagang pasar. Ada satu hal aneh di sini. Apa itu? Biasanya, pasar tradisional mulai buka pada pukul 06 pagi. Tetapi pada hari kejadian, karena itu adalah pasar khusus untuk menyambut Lebaran, semua orang datang lebih awal dari biasanya. Kesaksian Pak Eko, penjual ikan asin, menyebutkan ia datang ke pasar sekitar pukul 05.30 pagi. Kolonel Prasetyo menepuk pahanya. Variabel yang merusak perhitungan si pembunuh adalah hari libur Lebaran. Pak Budi berpikir semua orang akan datang pada pukul 06.00 seperti biasa dan memulai pekerjaannya pada pukul 04.30. Tetapi para pedagang yang rajin ingin memanfaatkan kesempatan berjualan di hari raya mulai muncul 30 menit lebih awal, yaitu pada pukul 05.30. Itu dia. Pak Budi memperkirakan punya waktu 1 jam 30 menit. Tapi kenyataannya ia hanya punya 1 jam. Dikurangi waktu pemanasan dan persiapan, waktu pembakaran efektif kurang dari 40 menit. Kolonel Prasetyo memejamkan mata, membayangkan situasi darurat pada dini hari itu. Mayat sedang dimasak di dalam mesin, sementara di luar, suara pintu besi ditarik dan suara obrolan para pedagang mulai terdengar. Jika ia meledakkannya, serpihan daging akan tersebar dan pasti akan dilihat orang lain. Dalam keadaan panik dan ketakutan, satu-satunya pilihan Pak Budi adalah menghentikan proses dan mengeluarkan isinya. Bukti situasional yang mendukung hipotesis ini datang dari tim forensik digital. Komandan, ketemu. Kami berhasil memulihkan buku catatan perusahaan pemasok gas lokal dari tahun 2000. Pada hari kejadian, Pak Budi memesan 3 tabung gas industri besar sekaligus. 3 tabung gas? Seorang penjual berondong jagung memakai sebanyak itu dalam sehari? Tidak. Menurut pedagang lain, 1 tabung biasanya habis dalam 3 hari. Memesan 3 tabung dalam 1 hari dan meminta pengiriman pada dini hari sangat tidak biasa. Ini bukti bahwa ada sesuatu yang membutuhkan panas sangat besar dalam waktu singkat. Pada salinan buku catatan tua yang ditampilkan di layar, tanda tangan Pak Budi dan catatan permintaan pengiriman pukul 4 pagi terlihat sangat jelas. Ini membuktikan bahwa ini bukan pembunuhan spontan, melainkan kejahatan yang direncanakan dengan cermat, termasuk persiapan tabung gas.
Selanjutnya, seorang psikolog kriminal menunjuk ke foto bagian dalam mesin. Jika komandan perhatikan bagian dalam tutup mesin ini, ada goresan-goresan tidak beraturan. Ini bukan disebabkan oleh operasi normal mesin, melainkan jejak seseorang yang mencoba mengikis isinya dengan alat tajam atau dengan paksa. Jejak karena mencoba mengeluarkan dengan tergesa-gesa. Ya, si pembunuh pasti panik mendengar suara orang di luar. Ia mungkin membuka tutupnya sebelum tekanan dilepaskan sepenuhnya dan memasukkan tangannya ke dalam mesin panas untuk mengambil isinya. Dia sudah tidak bisa berpikir rasional. Kolonel Prasetyo mengangguk dan memeriksa kembali alibi Pak Budi. Pak Budi mengaku berada di tempat lain pada malam sebelum kejadian, bukan di lapaknya. Tetapi tidak ada yang bisa mengonfirmasinya. Para penyelidik mendatangi tetangga-tetangga lama Pak Budi dan mencoba membangkitkan kembali ingatan mereka 15 tahun lalu. Pak, apakah Bapak ingat Pak Budi sekitar musim lebaran tahun 2000? Malam itu, apa dia ada di rumah? Waduh, mana saya ingat kejadian lama begitu? Tunggu dulu, waktu itu saya lihat Pak Budi keluar larut malam. Saya tidak bisa tidur jadi duduk di teras. Lihat dia bawa tas perkakas keluar. Tas perkakas? Bapak tidak tanya dia mau kemana? Tanya. Katanya besok lebaran, jadi mau servis mesin sedikit. Setelah itu dia buru-buru pergi. Matanya bersinar aneh, kelihatan seram, jadi saya tidak tanya lagi. Dengan alasan memperbaiki mesin, ia sebenarnya telah bersiap untuk membunuh dan menghilangkan mayat sepanjang malam. Bukti ilmiah, ketidaksesuaian dalam kronologi, dan alibi yang tidak kuat. Semua panah kini menunjuk ke Pak Budi, orang yang berpura-pura menjadi korban selama ini. Kolonel Prasetyo bangkit dan berjalan ke jendela. Di balik pantulan dirinya di kaca jendela, ia teringat gerakan tangan terampil Pak Budi yang ia lihat saat masih menjadi penyelidik muda. Gerakan memutar pergelangan tangan 2 kali untuk mengikat simpul aneh. Pada saat itu, ia hanya berpikir itu adalah kebiasaan seorang penjual brondong jagung. Tapi sekarang ia tahu, itu adalah tanda kebiasaan seorang pembunuh yang mencoba menyegel kejahatannya. Prasetyo, posisi Pak Budi sekarang sudah diketahui? Sudah, Komandan. Hari ini dia akan menghadiri sebuah upacara penghargaan di Kamar Dagang dan Industri Lokal untuk menerima plakat. Plakat? Memangnya ada plakat untuk pembunuh? Kolonel Prasetyo mengambil borgol di mejanya dan menyelipkannya di pinggang. Sudah waktunya mengakhiri dramanya. Siapkan video perbandingan simpul karung dengan kebiasaan tangannya. Kirim semua informasi tentang perusahaan Pak Budi ke kejaksaan dan minta surat penangkapan. Kita berangkat sekarang? Tidak. Masih kurang satu hal. Bukti sudah banyak. Apalagi yang dibutuhkan? Kolonel Prasetyo menggulung lengan bajunya dengan ekspresi penuh arti. Coba pikirkan. Dia membuka tutup mesin yang penuh tekanan. Memasukkan tangannya ke dalam wadah panas itu untuk mengambil mayat. Jika dia bukan robot, tidak mungkin dia tidak terluka. Tatapan anggota tim terpusat pada lengan Kolonel Prasetyo. Luka bakar. Iya. Kulit yang terkena minyak dan uap mendidih akan meninggalkan bekas luka seumur hidup. Alasan kenapa Pak Budi selalu memakai kemeja lengan panjang bahkan saat cuaca panas? Jawabannya ada di bawah kemeja itu. Kolonel Prasetyo kini yakin tentang apa yang dikatakan gelandangan itu tentang setan menari. Itu bukan tarian, melainkan jeritan seorang pembunuh yang menggeliat kesakitan karena dagingnya terbakar. Suasana di ruang penyelidikan menjadi tegang seperti pemburu yang telah menemukan mangsanya. Kolonel Prasetyo mengenakan jaketnya dan memberi perintah dengan suara berat. Ayo berangkat, kita akan menggulung lengan bajunya. Kita harus menyeret kebenaran yang tersembunyi di dalamnya ke hadapan dunia. Dengan deru mesin, tim penyelidik melesat menuju lokasi Pak Budi. Ekor kebenaran yang tak bisa disembunyikan akibat kesalahan 30 menit 15 tahun lalu, kini telah menjadi jerat besar yang akan mencekik Pak Budi. Untuk menemukan wajah asli Pak Budi, yang bersembunyi di balik topeng orang baik hati di pasar selama 15 tahun, Kolonel Prasetyo mendatangi kampung halamannya di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Di bawah pohon beringin di gerbang desa, beberapa lelaki tua berambut putih sedang mengipas-ngipas. Ketika Kolonel Prasetyo menyebut nama orang tua Pak Budi, ekspresi mereka langsung menjadi suram. Keluarganya Budi? Aduh,
Jangan dibicarakan lagi. Setiap kali ingat keluarga itu, saya masih sedih. Mereka orang baik, tidak pernah berbuat salah. Pak, apakah Bapak ingat kenapa mereka meninggalkan desa ini 20 tahun lalu? Karena uang, apalagi. Mereka ditipu oleh rentenir jahat, penjual kelontong di kota, terlanjur jadi penjamin. Akhirnya rumah dan tanah disita, diusir. Penjual kelontong itu namanya Pak Hartono, kan? Lelaki tua itu menepuk pahanya dan mengangguk. Benar, Pak Hartono. Lintah darat itu datang menagih utang, bahkan sampai mengamuk di rumah keluarga Budi. Akhirnya keluarga Budi harus pergi. Katanya mereka meninggal di perantauan karena sakit hati. Kolonel Prasetyo merasa merinding. Setelah mencocokkan catatan tanah dan kesaksian warga desa, ia menemukan bahwa orang yang menyebabkan kematian orang tua Pak Budi adalah korban dalam kasus ini, suami istri Hartono. Pak Budi memulai bisnis berondong jagungnya di pasar itu tak lama setelah kematian orang tuanya. Ia menyusup ke pasar tempat Hartono berada dengan niat balas dendam. Dan selama lebih dari 10 tahun, ia berpura-pura menjadi tetangga yang baik sambil menyembunyikan identitas aslinya. Kolonel Prasetyo mengepalkan tangannya. Ini bukan kasus pembunuhan biasa antar tetangga. Ini adalah dendam berdarah yang telah direncanakan selama 20 tahun. Kolonel Prasetyo segera berkendara ke sebuah panti jompo di pinggiran kota. Di sana ada seorang gelandangan yang menyaksikan kejadian pada dini hari 15 tahun lalu saat tidur di dekat toilet pasar. Pada saat itu, tim penyelidik menganggap kesaksiannya bahwa tukang berondong jagung sedang menari adalah omong kosong orang mabuk dan telah mengusirnya. Kolonel Prasetyo membuka pintu kamar. Gelandangan yang sedang duduk termenung di dekat jendela itu terkejut dan meringkuk. Anda masih ingat saya? Saya penyelidik yang bertemu Anda di pasar dulu. Penyelidik? Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak lihat apa-apa. Sudah saya bilang saya tidak lihat apa-apa. Pria itu menggelengkan kepala dengan panik dan bersembunyi di bawah selimut. Kolonel Prasetyo perlahan mendekat dan mengeluarkan foto terbaru Pak Budi dari sakunya. Anda kenal orang ini, kan? Dia orang yang ada di depan mesin berondong jagung pada dini hari itu, kan? Melihat foto itu, pupil mata pria itu bergetar seperti gempa. Ia tiba-tiba menutup telinganya dan mulai berteriak. Setan, setan menari. Setan menari di dalam api. Tenang. Anda bilang dia menari. Maksudnya apa? Dia menari karena gembira. Kolonel Prasetyo mengguncang bahunya. Pria itu menatap ke ruang hampa dengan mata ketakutan dan berbisik dengan suara gemetar. Bukan. Tangannya terbakar. Aduh, api. Perawat bergegas masuk dan menyuntikkan obat penenang. Barulah pria itu tenang. Kolonel Prasetyo terengah-engah keluar dari kamar. Kesaksian gelandangan itu bukan omong kosong. Gerakan yang ia deskripsikan sebagai tarian adalah geliatan kesakitan Pak Budi yang tidak tahan sakit setelah memasukkan tangannya ke mesin panas dan terbakar. Seorang penyelidik muda yang menunggu di lorong bertanya, "Komandan, bagaimana kesaksian gelandangan itu?" "Bukan tarian, Atantu, luka bakar." Malam itu dia memasukkan tangannya ke dalam mesin yang mengepul. Tangannya terbakar. Luka bakar? Kalau begitu, pasti ada bekas luka di tubuh Pak Budi. Iya. Bekas luka yang sangat parah. Coba pikirkan, kita tidak pernah melihat Pak Budi memakai baju lengan pendek, bahkan di musim panas. Dia selalu memakai kemeja lengan panjang atau manset. Semua kepingan puzzle kini telah cocok. Kepala dan tangan yang hilang 15 tahun lalu. Tambalan gigi di celah katup mesin. Tarian aneh yang disaksikan gelandangan. Dan kemeja lengan panjang Pak Budi. Semua ini menunjuk pada satu kebenaran. Kolonel Prasetyo segera menelepon timnya. Geledah kantor dan rumah Pak Budi sekarang. Perintah sudah dikeluarkan, dan pantau lokasi Pak Budi secara real time. Di sebuah gedung mewah di Jakarta, di kantor Direktur Utama Perusahaan Makanan Budi Jaya, Pak Budi dalam setelan jas rapi memandang keluar jendela dan dengan cemas menggigit kukunya. Di mejanya ada buku akuntansi rahasia, paspor, dan tas berisi uang tunai. Selama beberapa hari terakhir, ia merasa ada yang mengawasinya. Bahkan kemarin,
Pemilik lapak rongsokan yang membeli mesinnya 15 tahun lalu menelepon dan mengatakan ada seorang penyelidik yang datang mencarinya. Sialan, mereka sudah mengendus. Sudah 15 tahun berlalu, sekarang mereka mau apa? Dengan tangan gemetar, Pak Budi mengeluarkan ponsel sekali pakai dari laci dan menelepon. Ya, ini saya. Kapalnya sudah siap? Bisa berangkat malam ini? Ya, uang bukan masalah, yang penting secepatnya. Apa? Polisi sudah mengepung, polisi sudah mengepung. Dari luar kantor terdengar keributan dan suara cemas sekretarisnya melalui interkom. Pak Direktur, polisi datang. Mereka punya surat penggeledahan. Sialan. Pak Budi melempar ponselnya dan buru-buru mengambil tas uang. Ia berlari ke arah pintu belakang yang menuju tangga darurat, tetapi berhenti sejenak secara tidak sadar. Ia memeriksa kancing di lengan kemejanya. Di bawah kancing yang terpasang rapi hingga pergelangan tangan, ada bekas luka mengerikan dari perjanjian dengan iblis pada malam 15 tahun yang lalu. Ia tidak ingin ada yang melihat bekas luka ini sampai akhir hayatnya. Ketika pintu utama kantor didobrak dan para penyelidik menyerbu masuk, kursi direktur sedang berputar, tetapi sosok Pak Budi telah lenyap. Kolonel Prasetyo melihat sekeliling kantor yang kosong dan berteriak ke radio panggilnya, "Pintu darurat." Dia kabur. Kepung seluruh gedung dan blokir pintu keluar parkir basement. Napas terengah-engah Pak Budi saat menuruni tangga darurat bergema di ruang sempit. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Aku harus keluar dari neraka ini. Tetapi ia tidak tahu bahwa kebenaran yang coba ia kurung di dalam mesin brondong jagung 15 tahun lalu, kini telah menjadi tekanan besar yang menghimpitnya. Dan tekanan itu telah mulai menghitung mundur menuju kehancuran yang tak terhindarkan. Bahkan jika katupnya dibuka. Ketika sampai di parkir basement, Pak Budi menyalakan mesin sedan hitamnya. Deru mesinnya menggelegar seperti binatang buas dan ban berdecit di lantai. Pak Budi menginjak gas sekuat tenaga, melaju ke arah pintu keluar yang palangnya sedang turun. Itu adalah pelarian terakhir dari iblis menari yang telah melepaskan topeng orang baik hati. Kesaksian iblis menari dari gelandangan dan hasil DNA dari tambalan gigi serta jaringan adiposa dari Puslap 4 telah menjadi bukti yang tak terbantahkan. Pengadilan segera mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Pak Budi, dan Kolonel Prasetyo tahu ia tidak bisa menunda lagi. Menurut informasi intelijen, Pak Budi dijadwalkan menghadiri upacara penghargaan pengusaha terbaik tahun ini yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri Lokal pagi itu untuk menerima plakat. Kolonel Prasetyo mengumpulkan tim elit, mengenakan rompi anti peluru, dan memberi perintah untuk bergerak. Semua perhatikan. Tersangka mungkin bersenjata dan berisiko tinggi melarikan diri. Kepung lokasi acara sepenuhnya dan masuk serentak saat saya beri isyarat. Keselamatan warga adalah prioritas utama. Mengerti? Siap, Komandan. Van-van hitam tanpa sirene bergerak diam-diam ke lokasi acara. Aula besar Kamar Dagang diterangi oleh lampu-lampu gemerlap, penuh sesak dengan pejabat dan wartawan. Di atas panggung, Pak Budi dalam setelan jas rapi berdiri di depan mikrofon dengan senyum ramah. Saya sangat terharu menerima penghargaan besar seperti ini, sementara saya hanyalah seorang penjual brondong jagung. Selama 30 tahun terakhir, saya hanya menganggap tetangga-tetangga saya sebagai keluarga dan selalu menjaga kejujuran dan kepercayaan. Tepuk tangan membahana di aula. Pak Budi berpura-pura terharu dan menundukkan kepala. Pada saat itu, pintu belakang aula terbuka dan Kolonel Prasetyo bersama timnya menyerbu masuk. Kolonel Prasetyo berjalan menuju panggung dan mengeluarkan surat penangkapan dari sakunya. Budi, nama asli Tran Van Looy. Anda ditahan atas tuduhan pembunuhan dan penghilangan jenazah Tuan dan Nyonya Hartono pada tahun 2000. Turun sekarang. Aula seketika hening. Kilatan lampu kamera kini beralih dari Pak Budi ke tim polisi. Wajah Pak Budi yang sebelumnya memakai topeng orang baik hati di pasar kini diliputi ketakutan. Ia menjatuhkan mikrofon dan mundur. Apa? Siapa kalian? Satpam, bawa orang-orang ini keluar. Jangan melawan. Kami datang untuk memborgol tangan kotor yang telah Anda sembunyikan selama 15 tahun terakhir. Begitu para penyelidik mencoba melompat ke panggung, Pak Budi dengan cepat melarikan diri melalui pintu darurat di belakang panggung. Ia mulai melarikan diri melalui rute yang telah ia rencanakan.
Blokir pintu keluar, teriak Kolonel Prasetyo ke radio. Panggilnya sambil mengejar Pak Budi. Pak Budi berlari cepat menuruni tangga darurat dan masuk ke mobilnya yang sudah menunggu di parkir basement. Mesin dinyalakan dengan raungan dan ia menabrak kendaraan lain untuk menerobos keluar. Ketika Kolonel Prasetyo tiba di parkir, mobil Pak Budi sudah menabrak palang dan melesat ke jalan. "Komandan, naik!" Para penyelidik membawa mobil mereka dan menjemput Kolonel Prasetyo. Pengejaran seperti di film dimulai di tengah kota. Pak Budi mengemudi seperti orang gila, tidak peduli lampu lalu lintas dan melintasi garis ganda. Jalanan yang padat di jam sibuk menjadi kacau. Pengemudi lain membunyikan klakson dan menghindar dengan panik. Orang gila ini. Tidak ada cara lain. Minta bantuan blokir persimpangan di depan. Tutup semua jalan keluar. 5 mobil polisi mengepung mobil Pak Budi, mencoba memepetnya, tetapi Pak Budi tidak mengurangi kecepatan dan terus melaju ke arah persimpangan. Pada saat itu, sebuah truk besar yang bergerak mengikuti lampu hijau melihat mobil Pak Budi dan mengerem mendadak dengan decitan ban. Sebuah ledakan besar mengguncang jalan. Mobil Pak Budi menabrak bemper truk, terpental, dan baru berhenti setelah menabrak tiang lampu. Asap hitam keluar dari kap mesin dan kantung udara telah mengembang di dalam mobil yang ringsek. Kolonel Prasetyo melompat keluar dari mobilnya dan mengarahkan pistol ke mobil yang kecelakaan. "Budi, keluar dari mobil." Angkat tangan di atas kepala dan merangkak keluar. Pintu pengemudi yang penyok terbuka dengan derit. Pak Budi, dengan dahi berdarah, berjalan terhuyung-huyung keluar. Bahkan dalam kondisi itu, ia masih memeluk erat tas berisi uang tunai. Tampaknya keserakahannya akan uang adalah penyebab yang mengubahnya menjadi monster. Ketika para penyelidik memperketat pengepungan, Pak Budi mengeluarkan pisau lipat dan mengayunkannya di udara. "Jangan mendekat, kubunuh kalian semua. Kalian tahu siapa aku? Aku Budi. Letakkan pisaunya. Kamu tidak punya jalan keluar lagi. Menyerahlah. Jangan harap mereka pantas mati, mereka yang membunuh orang tuaku. Aku hanya menegakkan keadilan." Pak Budi berteriak penuh kebencian dan berlari ke arah Kolonel Prasetyo dengan pisau di tangannya. Matanya telah kehilangan akal sehat dan penuh niat membunuh. Kolonel Prasetyo, alih-alih menarik pelatuk, memberi isyarat kepada seorang penyelidik di sebelahnya untuk menembakkan taser. Dengan letusan kecil, 2 jarum listrik menancap tepat di dada Pak Budi. Pak Budi berteriak, "Ah!" dan seluruh tubuhnya kejang-kejang. Pisau di tangannya jatuh dan ia ambruk ke tanah. Para penyelidik segera menaklukkan dan memborgolnya dari belakang. Banyak warga berkumpul dan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Sementara kamera-kamera stasiun berita mulai siaran langsung, Kolonel Prasetyo terengah-engah mendekati Pak Budi yang tergeletak di tanah. Ia tahu sudah waktunya untuk mengungkap kebenaran kotor yang tersembunyi selama 15 tahun ke hadapan dunia. "Budi, waktumu sudah habis. Tarian yang kau tarikan di depan mesin itu 15 tahun lalu, akan kutunjukkan pada seluruh negeri alasannya." Kolonel Prasetyo dengan kasar merobek kancing kemeja mahal yang dikenakan Pak Budi dan menggulung lengan bajunya hingga ke bahu. Orang-orang yang hadir di sana terpaku. Kamera menyorot lengan Pak Budi. Kedua lengan yang terbuka tampak sangat mengerikan. Sulit dipercaya itu adalah kulit manusia, dari pergelangan tangan hingga siku. Bekas luka bakar berwarna merah dan hitam yang berkerut seperti kulit ular menutupi lengannya. Jaringan kulit yang meleleh dan menempel satu sama lain adalah jejak mengerikan dari memasukkan tangan ke dalam tabung mesin yang panas. Ini bukti, jejak kau menggeliat kesakitan karena panas saat mencoba memasak orang di dalam mesin itu. Mendengar bentakan Kolonel Prasetyo, Pak Budi menundukkan kepala tanpa berkata apa-apa. Bekas luka di lengannya menyimpan jeritan 15 tahun yang lalu. Itu bukan hanya luka, melainkan stempel iblis yang ditinggalkan oleh keserakahan dan pembunuhan. Gambar Pak Budi yang dibawa pergi dari lokasi disiarkan langsung ke seluruh negeri melalui berita. Masyarakat terkejut mengetahui bahwa orang baik hati di pasar sebenarnya adalah seorang pembunuh keji. Tangan-tangan yang sebelumnya bertepuk tangan kini berubah menjadi jari-jari yang menunjuk dan penuh amarah. Di ruang interogasi kantor polisi, Pak Budi duduk di sebuah ruangan kecil yang tertutup. Kegilaan di luar telah lenyap,
digantikan oleh keheningan yang dingin. Ia menggunakan haknya untuk diam sampai pengacaranya datang. Kolonel Prasetyo tidak terburu-buru. Ia duduk di kursi di seberang Pak Budi dan menatap tajam lengan baju Pak Budi yang tergulung. Panggil pengacara. 1 atau 100 orang, panggil saja. Kolonel Prasetyo meletakkan surat wasiat Agus 15 tahun lalu di atas meja. Tapi bekas luka di lenganmu itu, pengacara tidak bisa menghapusnya. Dan kebenaran yang diceritakan oleh bekas luka itu juga tidak bisa disembunyikan. Pupil mata Pak Budi mulai bergetar. Fakta bahwa masa lalu yang coba ia sembunyikan telah terukir seperti tato di tubuhnya sendiri kini mencekiknya. Kolonel Prasetyo perlahan bangkit dan menyorotkan lampu ruang interogasi ke wajah Pak Budi. Bersiaplah. Sekarang saatnya kau menceritakan sendiri apa yang terjadi pada dini hari itu. Di balik cermin satu arah di luar ruang interogasi, tim penyelidik diam-diam mengamati. Topeng orang baik hati telah hancur. Sekarang hanya tersisa tugas untuk menghadapi wajah asli sang iblis. Pertarungan psikologis terakhir antara yang mencoba menyembunyikan dan yang mencoba mengungkap baru saja dimulai. Suasana di ruang interogasi tegang seperti senar gitar. Tanpa berkata sepatah kata pun, Kolonel Prasetyo menekan tombol remote dan menyalakan layar di dinding. Di sana, ditampilkan dengan jelas gambar mikroskopis dari serpihan tambalan gigi emas 3 mm yang melengkung dan jaringan adiposa hangus yang menempel di celah-celah lapisan minyak. Begitu melihat layar, Pak Budi mengerutkan kening seperti digigit ular dan memalingkan muka. Kolonel Prasetyo mengetuk meja, memaksa Pak Budi untuk melihat ke arahnya. Budi, kau tahu itu apa? Itu berasal dari celah katup tekanan yang tertutup rapat di mesin berondong jagung yang kau jual 15 tahun lalu. Tambalan gigi itu milik korban, Pak Hartono, dan bagian hitam itu adalah lemak manusia. DNA-nya cocok. Kau mencoba menggoreng kepala dan tangan manusia di mesin berondong jagung, tapi gagal, kan? Serpihan-serpihan itu menyembur ke celah katup. Jangan mengarang cerita. Aku tidak tahu apa-apa. Pak Budi mencoba tetap tenang, tetapi kakinya di bawah meja gemetar tak terkendali. Kolonel Prasetyo bangkit dan berjalan ke belakang Pak Budi. Dengan suara rendah dan dingin, ia berbisik di telinga Pak Budi. Tidak tahu? Lalu bekas luka di lenganmu itu apa? Itu bukan luka bakar biasa. Itu jejak kulit yang menempel karena memasukkan tangan ke dalam tabung sempit penuh uap bertekanan tinggi. Diam. Jangan bicara omong kosong. Tarian yang dilihat gelandangan itu bukan tarian kegembiraan. Itu adalah geliatan kesakitan karena daging terbakar. Benar, kan? Kolonel Prasetyo memutar bukti video terakhir dan yang paling penting. Di sisi kiri layar, ada gambar simpul pada karung yang ditemukan di TKP. Di sisi kanan, sebuah rekaman CCTV lama yang menunjukkan Pak Budi sedang mengikat bungkus berondong jagung untuk pelanggan. Gerakan memutar pergelangan tangan sekali, lalu memutarnya kembali untuk kedua kalinya. Sebuah gerakan aneh namun rapi. Kedua simpul itu cocok sempurna. Lihat ini. Di dunia ini, hanya kau yang mengikat tali seperti ini. Kebiasaan tanganmu telah menangkapmu setelah 15 tahun. Rangkaian bukti yang sempurna, tambalan gigi di mesin, bekas luka bakar di lengan, dan kebiasaan mengikat tali yang tak disadari, membuat pupil mata Pak Budi bergetar seperti hewan yang tersesat. Ia terengah-engah, lalu menundukkan kepala dan mulai tertawa getir. Ha! 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 Ya, mesin itu akhirnya menjebakku. Seharusnya aku meleburnya dari awal. Pak Budi mengangkat kepalanya. Wajah tetangga baik hati telah sepenuhnya lenyap. Hanya tersisa wajah asli seorang pembunuh dengan niat membunuh dari 15 tahun yang lalu. Dengan pasrah, ia bersandar di kursi dan mulai menceritakan kenangan mengerikan malam itu. Ya, aku yang membunuh mereka. Tapi itu bukan pembunuhan. Itu adalah penghakiman. Penghakiman? Siapa yang memberimu hak untuk menghakimi Pak dan Bu Hartono? Mereka adalah iblis yang menyebabkan kematian orang tuaku 20 tahun yang lalu. Karena terlanjur menjadi penjamin, mereka mengusir keluargaku di musim hujan hingga meninggal di perantauan. Aku datang ke pasar ini, hidup seperti anjing selama 10 tahun, hanya untuk balas dendam.
Motif kejahatan yang diungkapkan Pak Budi adalah dendam yang mendalam. Ia telah merencanakan dengan cermat untuk membalaskan dendam orang tuanya. Ia sengaja menciptakan konflik antara Agus, yang temperamental, dan suami istri Hartono, yang serakah, memperdalam konflik di antara mereka. Ancaman mencincang pada malam sebelum kejadian juga merupakan hasil manipulasi Pak Budi. Jarum jam berputar kembali ke dini hari 15 tahun yang lalu. Lapak Brondong Jagung diselimuti kabut. Pukul 3 pagi, Pak Budi memukul suami istri Hartono dengan benda tumpul saat mereka keluar dari toko. Lalu ia menjalankan rencana mengerikannya. Aku pikir, jika wajah dan sidik jari mereka lenyap, kasus ini akan menjadi kasus buntu selamanya. Jadi aku memotong kepala dan kedua tangannya, memasukkannya ke dalam ruang tekan mesin Brondong Jagung. Pak Budi menutup-tutup mesin dan memutar katup gas ke tingkat maksimal. Saat tekanan meningkat dan suhu di dalam mencapai ratusan derajat, jaringan tubuh akan menjadi bubur dan akhirnya meledak menjadi debu. Ia menunggu jarum penunjuk tekanan naik, memimpikan penghancuran bukti yang sempurna. Tetapi rencana sempurnanya digagalkan oleh suara tak terduga. Tapi sial, waktunya salah. Seharusnya semua orang datang jam 6. Tapi hari itu, karena mau lebaran, jam 5.30 sudah terdengar suara pintu besi ditarik. Suara orang ngobrol semakin dekat. Aku panik, jarum tekanan belum mencapai titik ledak. Kalau diledakkan sekarang, potongan mayat yang belum hancur total akan tersebar di tengah pasar. Dalam ketakutan yang luar biasa, Pak Budi kehilangan akal sehatnya. Ia mematikan kompor gas dan membuka tutup mesin dengan kasar, sebelum tekanan dilepaskan sepenuhnya. Dengan suara uap panas yang menyembur seperti air terjun. Aku terlalu terburu-buru sampai lupa memakai sarung tangan. Aku memasukkan tangan kosong. Aku harus mengeluarkan potongan-potongan panas yang belum terbakar habis itu. Pak Budi mengusap lengannya yang penuh bekas luka dengan ekspresi menahan sakit. Setiap kali lengannya menyentuh dinding mesin yang panas, bau daging terbakar menusuk hidung dan rasa sakit yang luar biasa menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia mengayunkan lengannya yang terbakar di udara dan menghentakkan kaki. Itulah tarian iblis yang disaksikan gelandangan di tengah kabut dini hari. Panas seperti tangan mau putus. Tapi aku tetap harus mengeluarkannya. Aku tidak boleh membiarkan orang lain melihat. Setelah memasukkan potongan-potongan itu ke dalam karung, ia mulai sadar. Ketika rencana penghilangan mayat total gagal, ia memilih rencana B. Ia berniat meletakkan karung berisi mayat di depan lapak daging Agus di sebelahnya. Tetapi hari sudah terang dan langkah kaki orang semakin dekat. Ia tidak punya waktu untuk memindahkannya. Akhirnya, ia meletakkan karung itu di samping mesinnya sendiri dan berpura-pura menjadi saksi pertama. Aku beruntung. Polisi menganggap semua yang dikatakan Agus adalah kebohongan dan percaya semua yang aku katakan. Mereka percaya, kalau si bodoh Agus itu tidak mengamuk dengan golok pada malam sebelumnya, dia tidak akan semudah itu menjadi kambing hitam. Karena dendam kotormu, seorang ayah dari keluarga yang tidak bersalah harus merana di penjara selama 15 tahun dan akhirnya meninggal. Kolonel Prasetyo menggebrak meja dengan tinjunya. Kau bilang ingin membalaskan dendam orang tuamu, tapi kau menghancurkan keluarga orang lain. Itu boleh? Ah, tidak bersalah? Si Agus itu sama saja seperti mereka. 10 cm. Hanya karena ingin menggeser lapak 10 cm. Setiap hari bertengkar. Serakah? Keserakahan mereka yang membuatku harus mengangkat pisau. Pak Budi berteriak dengan mata merah. Alasannya pengecut dan hina. Alasan pembunuhan adalah dendam orang tua. Tetapi pemicu utamanya adalah pertengkaran sepele tentang lapak yang bergeser 10 cm. Efek domino dari sengketa tanah 10 cm itu telah membuat 2 orang dimutilasi, 1 orang meninggal di penjara, dan akhirnya menghancurkan 3 keluarga. Kolonel Prasetyo menatap Pak Budi dengan tatapan dingin. Sekalipun kau mencoba membela diri, kau tetap seorang pembunuh. Kau tidak hanya membunuh suami istri Hartono. Kau juga membunuh Agus dan menghancurkan masa depan putrinya. Sekarang, rasa sakit yang lebih buruk dari bekas luka di lenganmu sedang menanti. Aku akan memastikan kau menyesali perbuatanmu di pengadilan.
Kolonel Prasetyo mencatat pengakuan terdakwa di berkas penyelidikan dan menandatanganinya. Pak Budi terkulai di kursi seolah kehilangan seluruh tenaganya. Bekas luka di kedua lengannya berkilauan di bawah lampu neon. Itulah stempel dosa yang tidak akan pernah pudar. Dan saksi satu-satunya yang menceritakan kebenaran pada dini hari 15 tahun yang lalu. Keluar dari ruang interogasi, Kolonel Prasetyo menghela napas panjang. Kebenaran telah terungkap, tetapi hatinya masih terasa berat. Fakta bahwa titik awal tragedi mengerikan ini adalah keserakahan dan pertengkaran sepele yang biasa terjadi di pasar terasa sangat pahit. Sekarang yang tersisa hanyalah penghakiman hukum dan tugas untuk mengeringkan air mata mereka yang ditinggalkan. Cerita ini telah sampai pada akhirnya, menuju sebuah kesimpulan yang tragis. Pada hari persidangan, area pengadilan dipenuhi wartawan dan warga sejak pagi hari. Perhatian publik terhadap kasus pembunuhan keji 15 tahun lalu, tuduhan salah yang menghancurkan seorang tetangga, dan kebenaran yang terungkap secara dramatis sangat besar. Di kursi pesakitan, Pak Budi dalam seragam narapidana menundukkan kepala tanpa bergerak. Jaksa penuntut menuntut hukuman maksimal atas perampokan, pembunuhan, mutilasi, penghilangan jenazah, serta tuduhan palsu. Di kursi pengunjung duduk ahli waris dari suami istri Hartono dan Putri Agus, Lina. Lina, dengan tangan gemetar, memegang mikrofon dan mengungkapkan isi hatinya yang terpendam selama 15 tahun. Yang mulia, selama 15 tahun, saya harus hidup dalam pelarian. Dicap sebagai anak seorang pembunuh. Saya harus putus sekolah, mengganti nama, dan hidup dalam ketakutan. Isak tangis terdengar dari seluruh ruang sidang. Lina menyeka air matanya dan melanjutkan. Dalam setiap surat yang ayah saya kirim dari penjara, beliau selalu menulis, "Ayah tidak bersalah, Lina. Ayah benar-benar tidak membunuh orang." Bahkan ketika beliau meninggal sendirian di sel yang dingin, yang dikhawatirkan ayah saya hanyalah masa depan saya dan nama baiknya yang tercemar. Ia menatap tajam ke arah Pak Budi, dan meninggikan suaranya. Orang ini telah merampas seluruh hidup ayah saya. Dia tidak hanya membunuh orang, tapi juga menginjak-injak harapan dan masa depan sebuah keluarga dengan kejam. Saya mohon Yang Mulia untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya. Mendengar ratapan Lina, Pak Budi tidak berani mengangkat kepala. Pengacara pembela mencoba meminta keringanan hukuman dengan alasan latar belakang keluarga Pak Budi yang tidak bahagia dan dendam orang tuanya. Tetapi tatapan hakim tetap dingin. Hakim membacakan putusan dengan suara yang jelas dan tegas, menyelimuti suasana ruang sidang. Terdakwa, untuk membalas dendam, telah membunuh 2 orang dengan keji dan memutilasinya. Terlebih lagi, untuk menutupi kejahatannya, ia telah menuduh palsu seorang tetangga yang tidak bersalah, menyebabkan korban merana di penjara selama 15 tahun dan akhirnya meninggal dunia. Suasana di ruang sidang menjadi hening. Ini adalah tindakan yang telah membuang sisa-sisa kemanusiaan, menipu sistem peradilan, dan merusak kepercayaan masyarakat. Kejahatan ini sangat serius. Meskipun terdakwa akhirnya mengaku, penderitaan korban dan duka ahli waris tidak akan pernah bisa terobati. Hakim berhenti sejenak sebelum menjatuhkan hukuman. Oleh karena itu, pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Budi penjara seumur hidup dan memerintahkan pemasangan alat pemantau elektronik selama 20 tahun. Begitu palu diketuk 3 kali, ruang sidang bergema dengan desahan lega dan keluhan pada saat yang bersamaan. Meskipun ada yang kecewa karena bukan hukuman mati, hukuman isolasi seumur hidup dari masyarakat telah dijatuhkan. Saat dibawa oleh para sipir, Pak Budi sempat menoleh ke arah ruang sidang. Matanya kosong, dan hanya bekas luka di lengannya yang berkilauan aneh di bawah lampu pengadilan. Kasus ini menjadi tonggak penting dalam sejarah peradilan Indonesia. Kepolisian belajar dari kasus Pak Budi, menyatakan akan memperbaiki kelemahan dalam penyelidikan awal dan memperkuat prinsip penyimpanan bukti forensik. DPR juga mengesahkan Undang-Undang Agus, yang memfasilitasi korban salah tangkap untuk mengajukan peninjauan kembali dan memperkuat tanggung jawab ganti rugi negara. Setahun setelah kasus ditutup, sidang peninjauan kembali untuk Agus diadakan. Terdakwa almarhum Agus, pengadilan ini terhadap kasus tahun 2000, menyatakan terdakwa tidak bersalah. Setelah 16 tahun, meskipun orangnya telah tiada,
Stempel pembunuh yang melekat pada namanya akhirnya dihapus secara resmi. Lina memeluk foto ayahnya di depan gedung pengadilan, menangis tanpa henti. Di hadapan wartawan, ia berkata dengan suara gemetar, "Ayah, apakah ayah mendengar? Semuanya sudah berakhir." Hakim bilang, "Ayah tidak bersalah. Ayah, istirahatlah dengan tenang. Pemerintah memberikan ganti rugi dalam jumlah besar atas penahanan yang salah dan kematian Agus." Dengan uang itu, Lina kembali ke pasar tempat ayahnya mendedikasikan seluruh hidupnya. Dan di atas lahan bekas lapak daging tempat ayahnya diusir, ia membuka sebuah warung makan kecil yang rapi. Nama warung itu adalah Warung Makan Ayah Agus. Pada hari pembukaan, para pedagang pasar datang dengan rasa bersalah. Mereka yang dulu melempari sampah dan menunjuk-unjuk Agus kini menundukkan kepala dan memegang tangan Lina. "Lina, maafkan kami. Kami benar-benar bersalah. Kami seolah-olah ikut membunuh ayahmu." "Tidak apa-apa, bapak-bapak, ibu-ibu. Semuanya sudah berlalu. Ayah saya di surga pasti juga akan mengerti. Sering-seringlah mampir makan di sini ya." Lina tidak membalas dendam, melainkan memaafkan tetangga-tetangganya dengan senyum ramah yang diwarisi dari kebaikan ayahnya. Pasar kembali ramai dan semua orang melanjutkan kehidupan sehari-hari mereka. Suatu malam, Kolonel Prasetyo sendirian datang ke gang pasar. Pasar yang sunyi hanya diterangi oleh lampu-lampu jalan. Terasa damai dan tenang. Kolonel Prasetyo berdiri di depan warung makan Ayah Agus dan menatap foto Agus melalui jendela kaca. Ia mengeluarkan sebotol air mineral dan setangkai bunga dari sakunya dan meletakkannya di depan warung. "Agus, maaf saya datang terlambat. Seperti yang dijanjikan, pembunuh sebenarnya sudah dipenjara, dan putrimu hidup dengan baik dan kuat." Kolonel Prasetyo menuangkan air dari botol ke lantai. Lantai semen yang dingin menyerap air dan menjadi gelap. Di atas tanah tempat darah orang tak bersalah tumpah 15 tahun lalu, kini disiram air sebagai tanda penghormatan. Di atas sana, jangan lagi duduk di sel sempit. Berlarilah bebas di padang rumput yang luas dan jangan merasa diperlakukan tidak adil lagi. Istirahatlah dengan tenang. Kolonel Prasetyo memberi hormat ala militer di depan foto Agus. Keheningan malam adalah cara perpisahannya, untuk melepaskan beban seorang penyelidik dan rasa bersalah seorang manusia. Keesokan paginya, pasar memulai hari baru dengan keriuhan seperti biasa. Tetapi di tengah pasar ada sebuah kekosongan. Itu adalah lahan bekas lapak berondong jagung Pak Budi. Tidak ada yang mau berbisnis di sana lagi. Dan kini menjadi lahan kosong yang ditumbuhi rumput liar. Di tengah riuh rendah pedagang dan tawa, lahan kosong itu berdiri seperti sebuah monumen bisu. Lahan kosong itu seolah memberikan peringatan diam-diam untuk tidak melupakan tragedi yang pernah terjadi di sana dan konsekuensi mengerikan dari keserakahan. Kamera perlahan menjauh dari pemandangan pasar yang ramai, menyusut dari lahan kosong bekas mesin berondong jagung. Di layar, sebuah suara narator terdengar, "Kebenaran bisa dikubur, tetapi tidak akan pernah lenyap." Layar menjadi hitam, dan dari kejauhan terdengar suara seperti halusinasi yang mengakhiri cerita ini. Pop, suara itu bisa jadi adalah ledakan tragis 15 tahun yang lalu. Atau bisa jadi suara kebebasan saat kebenaran yang terpendam akhirnya meledak ke dunia. Cerita berakhir di sini. Tetapi gema dari suara POP itu akan terus terngiang di telinga kita untuk waktu yang lama. Hanya karena keserakahan selebar 10 cm, sebuah pertengkaran kecil telah menghancurkan 3 keluarga dan memenjarakan mereka dalam penderitaan selama 15 tahun. Meskipun mesin berkarat itu telah terkubur di bawah tanah, kebenaran hari itu tidak pernah membusuk. Ia terus hidup dan akhirnya meledak. Melihat pelajaran bisu dari lahan kosong itu, kami dengan tulus berharap bahwa jiwa-jiwa yang telah menderita ketidakadilan dalam waktu yang lama dan keluarga mereka dapat memulihkan kembali kehidupan normal yang telah hilang. Cerita hari ini berakhir di sini,